Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Pertarungan sengit di antara para murid yang lebih muda berakhir dengan cara yang aneh sehingga banyak orang merasa bingung. Pertarungan ini melibatkan berbagai macam masalah. Yang Kai juga dikenal oleh banyak murid, termasuk mereka yang membencinya, mereka yang mengaguminya, dan segala macam komentar. Saat ini, Yang Kai sedang tertidur. Setelah meninggalkan penjara hutan, Yang Kai langsung tertidur, meskipun luka-lukanya tidak fatal, luka-lukanya cukup serius. Jika bukan karena ledakan ki dalam pikirannya, Yang Kai pasti sudah jatuh. Ketika dia bangun, Yang Kai terkejut mendapati bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur yang aneh. Tubuhnya sakit. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Dia mendapati bahwa ruangan itu sederhana dan elegan, suasananya sangat sunyi. Sama seperti pondok Zongsuyan di pasar perdagangan Heifeng. Berjuang untuk bangun, mungkin suara itu terdengar di luar. Segera, Sumu membuka pintu dan muncul. Li Yuntian dan yang lainnya semuanya ada di sana dengan Sumu berjalan masuk, menatap Yang Kai. Bagaimana keadaanmu kakak seperguruan Yang? Sumu datang untuk membantunya berdiri. Tidak apa-apa, Yang Kai sedikit kehabisan tenaga, mendapati dirinya bukan hambatan besar, hanya perlu berkultivasi beberapa hari. Kali ini kakak seperguruanku yang menyelamatkanku, terima kasih. Sumu mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa, Yang Kai melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, ini pil yang diberikan oleh tuaku kepadamu. Ini digunakan untuk penyembuhan dan kultivasi. Sapan mengeluarkan selusin botol dan meletakkannya di kepala tempat tidur satu per satu. Terlalu banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Kamu terluka parah kali ini. Kamu harus merawatnya dengan baik. Adik seperguruan ucapkan terima kasih kepada tetua kedua untukku. Jangan berterima kasih padanya. Sumu melambaikan tangannya, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Susuanu juga merasa bahwa kali ini dia berutang budi pada Yang Kai, jadi dia memberikan begitu banyak pil. Lagi pula, jika penjaga toko mimpi Meng itu tidak membawa instruksi pemimpin pada saat-saat terakhir, dia mungkin telah mengorbankan Yang Kai kali ini. Sumu marah dengan caranya menangani masalah ini. Kali ini dia secara khusus meminta banyak pil untuk diberikan kepada Yang Kai. Bagaimana dengan saudari Suyan? Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya. Wajah Sumu tiba-tiba menjadi aneh. Secara alami, dia tahu prestasi Yang Kai sebelumnya dari Li Yuntian dan yang lainnya. Untuk sesaat, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Suyan tidak merasa seperti saudara perempuannya, tetapi seperti ibunya. Tetapi lihatlah saudara seperguruan yang ini. Dia sangat berani, bahkan di depan lebih dari 100 orang di depan saudara perempuannya, mengeluarkan kata-kata heroik seperti itu. Yang Kai tercengang. Dia tahu bahwa Sumu takut dia salah paham. Dia tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya bertanya, di mana dia? Kali ini, berkat penyelamatannya di saat kritis, Yang Kai mungkin menggunakan cairan yang untuk membunuh para murid aula penegakan hukum itu. Namun, di hadapan orang-orang itu, Yang Kai tidak yakin untuk membunuh mereka, jadi dia tidak mengambil risiko saat itu. Dia menempatkanmu di sini dan pergi ke pasar Heifeng. Sumu menjawab. Apa yang tidak Anda katakan ketika Anda pergi? Yang Kai curiga. Dia pikir Suyan pasti punya sesuatu untuk dikatakan pada dirinya sendiri. Tidak. Sumu menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah berbicara dengan Sumu sebentar, dia pergi. Berbaring di tempat tidur, Yang Kai tidak banyak memikirkannya. Keadaan sudah seperti ini, kebetulan Sapan membawa banyak pil, dan sudah waktunya untuk menguji apakah dugaannya pada hari itu benar. Setengah dari pil ini untuk penyembuhan dan setengahnya untuk kultivasi. Secara keseluruhan, pil-pil ini sangat berharga. Yang Kai pertama-tama meminum beberapa pil untuk penyembuhan, dan kemudian diam-diam mengoperasikan formula yang sejati untuk membantu obat tersebut larut dalam tubuhnya dan dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tubuhnya. Belum lagi, khasiat obat-obatan penyembuhan ini sangat luar biasa. Kekuatan obat mengalir melalui meridian. Tanpa banyak waktu. Untuk memverifikasi apakah dugaan ini benar, Yang Kai telah meminum berbagai pil sepanjang hari. Hasil akhir menunjukkan bahwa tulang-tulangnya yang kokoh dan tubuh emasnya memang dapat menyerap energi lain yang berbeda dari energi atribut Yang. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menerobos wilayah Kaiyuan, Yang Kai sudah menduga hal ini, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya saat itu.
Awalnya, Yang Kai khawatir latihannya akan terpengaruh oleh lingkungan, tetapi sekarang inklusivitas Aogu Jinsen membuatnya terhindar dari kekhawatiran ini. Yang Kai samar-samar merasa bahwa ada semacam hubungan antara tubuh emasnya yang kokoh dan Zenyang Jue, tetapi hubungan seperti apa yang masih belum jelas untuk saat ini. Ketika Yang Kai sadar kembali, dia terkejut. Saya telah menghabiskan 5 botol pil sebelum saya menyadarinya. Ada 10 pil di setiap botol, artinya, saya makan 50 pil sekaligus. Tapi cederanya jauh lebih baik. Menatap botol pil yang tersisa di sekitarnya, dia memiliki ide gila yang melonjak di dalam hatinya. Setelah lama terdiam, Yang Kai akhirnya memutuskan untuk berjudi. Menjangkau untuk mengambil sebotol pil, membuka botol, apakah itu pil penyembuhan atau pil kultivasi, semuanya dituangkan ke dalam mulut. Yang Kai telah bersiap sejak awal, dan dengan cepat memulai Yang Jue yang sebenarnya. Kecepatan operasi Zenyang Jue jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya memiliki daya tarik yang tak berujung. Energi yang terbentuk dengan melelehkan pil ditarik oleh daya tarik ini dan perlahan-lahan meleleh ke dalam meridian. Yang Kai berhati-hati. Meskipun pil bercampur satu sama lain, mereka tidak akan menyatu sama sekali. Setiap kali tabrakan dan konfrontasi, energi yang sebenarnya akan membakar zat-zat berbahaya dalam khasiatnya, meninggalkan energi murni itu. Tubuh Yang Kai dan kulitnya langsung memerah. Seiring berjalannya waktu, kotoran dalam energi besar ini sepenuhnya dihilangkan, dan mengalir ke tulang sendiri sedikit demi sedikit. Di bawah rasa sakit yang hebat, perasaan Yang Kai lebih jelas daripada sebelumnya, dia dapat melihat bagaimana energi yang sebenarnya dimurnikan dan bagaimana tubuh Aogu Jin menerima energi yang dimurnikan. Ada perasaan yang samar. Yang Kai teringat beberapa pertempuran yang pernah dialaminya setelah ia mendapatkan tubuh Aogu Jin. Ketika darah berceceran dan tubuhnya kesakitan, ia menjadi bersemangat dan haus darah. Khususnya, pertempuran di penjara Sen 2 hari yang lalu, pemukulan terhadapnya yang jauh lebih kuat dari mereka sendiri tersaji dengan jelas di lubuk hatiku. Tidak cukup, masih ada pertarungan yang sebenarnya untuk dilalui. Setelah membaca ini, Yang Kai tiba-tiba melompat dari tempat tidur, ia mendorong pintu hingga terbuka, melihat sekeliling. Yang Kai memperkirakan bahwa Sumu harus tidur di sisi yang berlawanan, karena dia mendengar beberapa berita di sisi yang berlawanan belum lama ini. Dia ingin menemukan seseorang untuk bertarung dengan baik. Sumu adalah seorang kandidat. Ada orang-orang di ruangan ini, tetapi bukan Sumu dalam imajinasi Yang Kai, tetapi Suyan. Tatapan mata dua orang bertemu di udara, tatapan Yang Kai tertegun melihat mata indah Suyan. Dia bergegas keluar dari kamar. Yang Kai melangkah mundur dengan waspada, memasang postur defensif. Suyan sekarang berpakaian dan menatap Yang Kai dengan dingin. Bunga es muncul diam-diam di ujung jari Suyan, dan segera jarinya menjentikkan, bunga es menetes dan berputar dan terbang menuju Yang Kai. Ketika terbang ke Yang Kai, bunga es telah tumbuh menjadi ukuran besar, dan kecepatannya sangat cepat. Atribut dingin bunga es dan atribut yang dari energi yang sejati hanya saling menangkal satu sama lain, mengenai kepala dan wajah Yang Kai. Yang Kai meraung dengan suara rendah. Mata Suyan sedikit terkejut, dia pikir dia akan bisa menggerakkan Yang Kai yang pingsan, tetapi tidak menyangka akan dilarutkan olehnya. Tanpa ragu, Yang Kai merobek mantelnya, lalu setetes cairan yang dari ujung jarinya langsung memercik ke bahunya. Suyan semakin terkejut, dia tidak menyangka bahwa Yang Kai dapat menggunakan cara yang fantastis ini untuk menyelesaikan kekuatan es. Suyan langsung menggulung ribuan lapisan gelombang salju, langsung menuju Yang Kai. Yang Kai segera dibungkus oleh gelombang salju. Dia tahu bahwa saudari seperguruan Suyan marah. Meskipun tidak ada niat membunuh, dia menjelaskan bahwa dia ingin memberi dirinya pelajaran. Situasi ini persis sejalan dengan niat awal Yang Kai. Meskipun lawannya terlalu tinggi untuk dilawan, itu dapat digunakan untuk memahami apa yang baru saja dipelajarinya. Dalam kesulitan, perasaan Yang Kai semakin jelas. Dia tiba-tiba menyerah dan membiarkan Suyan menyerang dirinya sendiri. Ada apa? Susuanwu tetua kedua bergegas ke tempat kejadian, dan Sumu memimpin Li Yuntian dan yang lainnya untuk datang. Setelah melihat situasi di tempat kejadian, semua orang tidak dapat menahan napas. Di tengah angin dan salju, Yang Kai telanjang dan menahan serangan Suyan, dia dipukuli di sana-sini oleh Suyan. Sumu menarik napas, bagaimana saudara seperguruan yang memprovokasi saudara perempuannya? Apakah saudara seperguruan itu membalas dendam atas hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu? Li Yuntian ketakutan. Pasti begitu.
Kalau tidak, dengan temperamen saudara seperguruan, bagaimana kamu bisa memukul saudara seperguruan yang seperti ini? Kasihan saudara seperguruan Yang, dia belum pulih dari cederanya. Dia dalam masalah besar lagi. Kakak seperguruan terlalu kejam. Su Xuanwu menyipitkan matanya dan menatap Yang Kai, dia berkata dengan aneh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Apa maksudmu? Sumu tidak bisa melihatnya. Su Xuanwu menggelengkan kepalanya perlahan tanpa banyak penjelasan. Ada sedikit api panas yang menyebar di tubuhnya yang menggigil terbungkus udara dingin. Begitu api itu menyala, dia bisa terlahir kembali dan memasuki level baru. Jika dia bisa berhasil, maka prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Su Xuanwu belum pernah melihat seorang pejuang yang bisa memasuki level persepsi yang dalam ini ketika kekuatannya sangat rendah. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Su Xuanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Yan tahu betapa berat gerakannya. Tidak ada niat membunuh dalam gerakannya. Itu bukan untuk membunuh Yang Kai. Mendekati tanah, Yang Kai tiba-tiba berguling dan jatuh. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Terdengar suara ledakan, seluruh tubuh Yang Kai dengan cepat tertutupi oleh lapisan es, lalu bongkahan es yang besar membungkus seluruh tubuhnya. Su Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yang Kai dalam-dalam lalu berbalik dan kembali ke kamar. Lihatlah dia, saat es itu pecah, itu akan menjadi hari keberhasilannya. Su Xuanwu memberitahu Sumu. Kakek, apakah kakak senior yang tidak akan mati beku seperti ini? Su Xuanwu tertawa. Tidak, itu sifatnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Sekelompok orang dari Sumu berjalan maju dengan tangan dan kaki mereka, memukul-mukul bongkahan es yang besar satu persatu, tapi ini adalah kekuatan es kental milik Su Yan. Bisakah mereka menghancurkannya? Sumu dan yang lainnya bersama-sama, memutuskan untuk meninggalkan dua orang di sini untuk berjaga, yang lain harus melakukan apa yang harus dilakukan. Situasi ini berlanjut selama 3 hari. Setiap kali, dua orang ditinggalkan untuk mengawasi di sini. Namun, tidak ada tanda-tanda es pecah. Su Yan meninggalkan es, untuk memberinya ruang yang baik untuk persepsi. Kekuatan es di balok es itu terus-menerus mengikis tubuhnya dan mengalir ke meridiannya. Kekuatan es semacam ini bukanlah yang dapat dilawan oleh Yang Kai saat ini, tetapi dia telah melawannya setiap saat, mengandalkan keajaiban tulang yang kokoh dan tubuh emas. Ratusan ribu kali perlawanan, biarkan Yang Kai memahami misteri tubuh emas, tahu mengapa itu dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Api panas kecil di dalam tubuh secara bertahap meluas. Sampai hari ini, setelah memahami rahasia Ao Gu Jinsen, api langsung menyala, dan seluruh tubuh itu memancarkan gelombang panas yang menjulang tinggi. Sumu dan Li Yuntian, yang menunggu di samping, terkejut oleh berita itu dan menoleh untuk melihat mereka. Saya melihat bahwa bongkahan es yang besar itu benar-benar retak satu demi satu retakan kecil. Kakak seperguruan yang keluar. Sumu terkejut. Yang Kai berdiri di tempat yang sama dengan darah di sekujur tubuhnya. Sumu dan Li Yuntian tidak berani mengganggu dan menunggu dengan tenang. Yang Kai tiba-tiba menghilang. Dia berkata sambil tersenyum. Karena memang begitu, maka aku akan memanggilmu Ao yang pantang menyerah. Ao yang pantang menyerah adalah apa yang Yang Kai sadari dalam 3 hari ini. Itu adalah sejenis seni bela diri ajaib, yang tidak dapat digunakan untuk menyerang, tetapi dapat meningkatkan dirinya sendiri. Ini adalah keterampilan seni bela diri yang dipelajari dari Ao Gujin, yang juga terkait erat dengan Jinsi. Meskipun ia secara tidak sadar telah menginspirasi Ao yang pantang menyerah sebelumnya, sejenis seni bela diri memainkan peran yang sangat berbeda dalam mengetahui prinsipnya dan tidak mengetahui prinsipnya. Dapat dikatakan bahwa sampai sekarang, Yang Kai benar-benar menguasai seni bela diri misterius ini secara mandiri. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tidak terburu-buru untuk sementara waktu, Yang Kai menghibur dirinya sendiri. Sampai Yang Kai mulai bergerak maju, Sumu dan Li Yun memberanikan diri untuk melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Kakak seperguruan Yang, apakah kamu baik-baik saja? Yang Kai menggerakkan tangan dan kakinya, dan tiba-tiba menemukan bahwa luka yang dideritanya beberapa hari yang lalu semuanya sudah sembuh.